Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Diva Nur Pratiwi, NPM 210320111116, dan partner saya, Rura Wiranti Maisufi, NPM 210320101114. Kami adalah praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer dari kelompok 90. Pada video kali ini, kita akan mempresentasikan laporan praktikum modul 3. Baik, dari modul 3 ini, kelompok 90 memilih judul Analisis Simulasi Sistem Dinamik Produksi Cabai pada PT Celaja menggunakan software fencing. Untuk pendahuluan, dunia perindustrian persaingan bisnis semakin ketat dan sulit. Bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dengan meningkatnya persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas manajemennya. Agar dapat tetap bertahan dalam persaingan, salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu dan biaya produksi seefisien mungkin. Oleh karena itu, perusahaan dituntut bekerja secara efektif dalam menghasilkan output dan efisien dalam menggunakan input dengan kapasitas produksi perusahaan. Produksi adalah fungsi dari pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas guna penciptaan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi tersebut. Berdasarkan proses produksi yang terdapat pada perusahaan, terdapat suatu kesinambungan proses yang menjadi prinsip dasar simulasi dinamis, yakni output mesin pertama akan menjadi input mesin berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga simulasi dibuat, hendaklah merupakan simulasi dinamis agar dapat mempresentasikan sistem nyata yang dinamis. Dengan demikian, perlu dibuat suatu simulasi dinamis yang terintegrasi untuk mempresentasikan sistem nyata yang dinamis dalam suatu pengoperasian maya, sehingga dapat menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan serta jumlah produksi yang harus dihasilkan oleh perusahaan secara lebih tepat agar tidak terjadi ketimpangan dalam penentuan jumlahnya. Informasi atau data yang telah dikumpulkan dan kemudian dideskripsikan sejumlah variabel yang berhubungan dengan objek penelitian untuk mengeksplorasi sistem, menyelesaikan permasalahan di dalam sistem dan menjawab tujuan penelitian. Berdasarkan dari yang sudah dijelaskan tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis simulasi sistem produksi cabai pada PT Cilaja dengan menggunakan software fencing. Tujuannya adalah untuk melakukan simulasi terhadap beberapa kondisi yang ada guna mengidentifikasi permasalahan pada sistem produksi cabai yang nantinya dapat diambil kesimpulan hasil terbaik dengan harapan memiliki dampak yang paling menguntungkan dalam produksi cabai pada PT Cilaja. Praktikum ini dibantu dengan software fencing untuk mempermudah proses penelitian. Jadi software fencing itu sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak fencing ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram sampai causal atau pembuatan diagram stok dan flow. Metodologi penelitian, di sini metode pengumpulan data yang digunakan itu adalah metode kuantitatif. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software fencing. Penggunaan software fencing untuk menyelesaikan pembuatan suatu simulasi produksi cabai dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Data yang dibutuhkan di sini ada 13 data. Yang pertama ada hasil panen cabai, kemudian ada kualitas benih, luas lahan perkebunan, intensitas pemberian pupuk organik, penggunaan teknologi modern, ketersediaan cabai, presentasi peningkatan, jumlah permintaan cabai, presentasi penurunan, kegagalan panen cabai, hama, kekurangan air. Kemudian yang terakhir ada suhu dan iklim. Di sini ada causal loop diagram. Causal loop diagram ini variabel-variabelnya diambil dari data ini. Dan di sini kemudian ada flowchart. Flowchart dimulai, kemudian melakukan studi literatur dan studi lapangan. Setelah itu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ini pengumpulan data. Pengumpulan data-datanya sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan software fencing, kemudian verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran akan dijelaskan pada slide berikutnya. Hasil dan pembahasan, verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi atau dibuktikan apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang error harus dirunning ulang dari awal pembuatan model. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini, seperti ini. Kemudian validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output sistem model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi pada model fencing. Di sini dengan berdasarkan persen error dari data empiris dan output data simulasi didapatkan 2,7%, kemudian berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan 0,47%. Selanjutnya pada running software-nya dan penjelasan pada software-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada software fencing-nya.
Yang pertama di sini setelah kita buka software friendship-nya, kita akan mengubah initial time-nya menjadi tahun 2023. Lalu final time-nya yaitu 5 tahun dari sekarang berarti 2028. Setelah itu kita ubah units for time-nya menjadi year. Kita klik OK. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita masukkan variabel-variabel untuk causal diagramnya. Causal diagramnya. Pertama kita klik variabel, lalu kita buat dulu jumlah permintaan cabai. Setelah itu kita bisa adjust untuk ukurannya, lalu kita masukkan di sini hasil panen cabai. Setelah itu kita masukkan lagi kegagalan panen cabai. Setelah itu kita tambahkan variabel ketersediaan cabai. Di hasil panen cabai, itu ada 4 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu luas lahan perkebunan cabai. Kualitas benih, intensitas pemberian pupuk, dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi modern. Setelah seperti ini, kita akan memberikan variabel pada jumlah permintaan cabai. Pertama yaitu persentase peningkatan dan persentase penurunan. Lalu selanjutnya, pada kegagalan panen cabai, di sini ada 3 variabel yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu hama, lalu ada suhu dan iklim, dan yang terakhir kekurangan air. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan arrow atau tanda panahnya, mulai dari yang paling kiri. Setelah itu kita bisa adjust untuk errornya sesuai. Selanjutnya kita akan memasukkan tandanya, tanda untuk setiap variabel yang ada. Ini mulai dari pada sepeda kanan, lalu kita pilih positif. Kita berikan tanda untuk semua variabel yang ada. Nah, jika sudah seperti ini, inilah causal diagram pada studi kasus kali ini. Setelah itu kita pilih sketch. Setelah itu bisa kita save. Setelah itu, selanjutnya kita masuk ke struktur diagramnya. Yang pertama itu pilih ke level. Lalu kita pilih levelnya yaitu jumlah permintaan cabai. Nah, sini bisa di-adjust. Dan yang kedua yaitu ketersediaan cabai. Setelah kita membuat levelnya, selanjutnya kita akan membuat rate-nya. Nah, di sini kita tuliskan peningkatan permintaan. Di sini kita tuliskan penurunan permintaan. Untuk yang di sini juga sama. Kita tuliskan hasil panen. Untuk yang di sini gagal panen.
Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan variabel-variabelnya dengan klik variabel. Lalu di sini kita tambahkan persentase peningkatan. Di sini kita tambahkan persentase penurunan. Setelah itu untuk hasil panen sendiri ada 4 variabel. Yang pertama yaitu luas lahan perkebunan, lalu ada kualitas benih, lalu ada intensitas pemberian pupuk, lalu ada penggunaan teknologi modern. Nah, untuk gagal panen ada 3 variabel. Yang pertama itu hama, yang kedua kekurangan air, dan yang ketiga suhu dan iklim. Setelah itu kita akan memberikan arrownya, tanda-tandanya dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Selanjutnya kita bisa adjust untuk tanda panahnya. Selanjutnya kita masuk ke equation, mulai dari yang paling kiri yaitu persentase peningkatan. Di sini kita bisa tuliskan persentase peningkatannya 0,9. Oke. Untuk persentase penurunannya yaitu 0,5. Nah, untuk peningkatan permintaannya, persentase peningkatan dikali 1000. Penurunan peningkatannya juga dikali 1000. Untuk jumlah permintaan cabainya, di sini peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan dengan initial value-nya 3000. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kualitas benih. Untuk luas lahannya, ini kita bisa tuliskan 0,5 dikali 2200. Lalu untuk pemberian pupuknya, ini 0,3 dikali 1500. Lalu untuk kualitas benih, ini juga 0,3 dikali 1500. Lalu untuk penggunaan teknologi modernnya, 0,2 dikali 2500. Oke, untuk hasil panennya bisa kita tambahkan seluruh variabel yang ada. Oke. Sini kita pindah ke hama. Di sini hama itu kita masukkan 0,4 kali 220. Kekurangan air 0,6 kali 220. Lalu untuk suhu dan iklimnya 0,8 kali 220. Oke. Sehingga untuk gagal panennya kita tambahkan seluruh variabel yang ada. Oke, lalu untuk ketersediaan cabai, di sini ada hasil panen dan gagal panen dikurangi jumlah permintaan cabai. Dengan initial value-nya 3000. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik Ctrl A, lalu kita klik simulate. Nah, ini kita pilih yes. Ctrl lagi kita bisa pilih graph. Nah, di sini sudah terlihat hasil grafiknya, yaitu menunjukkan bahwa untuk garis biru ini itu menunjukkan jumlah ketersediaan cabainya, dan untuk yang garis hitam ini menunjukkan jumlah permintaan cabai, di mana ketersediaan cabainya semakin menurun dari tahun ke tahun, sedangkan jumlahnya naik, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan cabai. Setelah itu kita pilih tabelnya. Nah, untuk tabelnya di sini diketahui bahwa jumlah ketersediaan cabai di tahun 2023 yaitu 3000, di tahun 2024 yaitu 2254 ton, di tahun 2025 1108 ton, dan di 2026 yaitu minus 438 ton, di 2027 minus 2384 ton, dan di 2028 itu minus 4730 ton. Sementara untuk jumlah permintaannya yaitu untuk 2023 yaitu 3000, di tahun 2024 3400, di tahun 2025 3800, di tahun 2026 4200, lalu di tahun 2027 4600, di tahun 2028 5000. Sehingga didapatkan bahwa ketersediaan cabai tidak dapat memenuhi jumlah permintaan cabai. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat di skenario 2-nya, kita ganti untuk persentase peningkatannya menjadi 1,1. Oke, selanjutnya akan kita simulate. Yes. Kita lihat grafiknya. Nah, ternyata di sini diketahui bahwa jumlah permintaannya masih terus naik, sementara ketersediaan cabai menurun, sehingga masih tetap tidak bisa memenuhi jumlah permintaan cabai dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Kita cek tabelnya. Nah, di sini untuk skenario 2-nya, jumlah permintaan cabainya tahun 2023 yaitu 3000, 2024 3600, tahun 2025 4200, tahun 2026 4800, tahun 2027 5400, dan di tahun 2028 sebanyak 6000 ton. Untuk ketersediaan cabainya sendiri yaitu 2023 3000 ton, untuk 2024 22 2254 ton, 2025 908, 2026 minus 1038 ton, 2027 3584 ton, dan 2028 minus 6730 ton. Selanjutnya kita akan masuk di skenario 2 dengan mengganti angka persentase penurunan menjadi 0,8. Kita akan simulate. Kita lihat grafik. Nah, di sini diketahui
jumlah permintaan tetap naik dan juga jumlah ketersediaannya masih turun sehingga masih tidak bisa memenuhi jumlah permintaan. Untuk tabelnya sendiri di sini di tahun 2023 sampai 2028 jumlah permintaannya tetap dengan ketersediaan cabai di tahun 2023 sebanyak 3.000 ton, di 2024 sebanyak 2.254, di tahun 2025 sebanyak 1.208 ton, di 2026 sebanyak min 138 ton, di 2027 sebanyak min 1.784 dan 2028 yaitu minus 3.730 ton. Selanjutnya kita akan ganti ke skenario 4, yaitu kita akan mengubah penggunaan teknologi modern, di mana di sini kita akan tuliskan 2 kali dari angka sebelumnya, yaitu menjadi 5.000, lalu kita klik OK, lalu akan kita simulate, yes. Kita coba lihat graf dulu. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah permintaan dengan jumlah ketersediaan memiliki jarak yang lebih rendah daripada skenario-skenario sebelumnya. Dengan di sini kita cek tabelnya. Dengan jumlah permintaannya yang masih tetap, permintaan cabai masih tetap, dan ketersediaan cabai di tahun 2023 sebanyak 3.000 ton, di tahun 2024 sebanyak 2.754, di tahun 2025 sebanyak 2.208, di tahun 2026 sebanyak 1.362, di 2027 sebanyak 216, dan di 2028 sebanyak minus 1.230. Hal ini menunjukkan bahwa skenario 4 merupakan skenario yang paling mungkin untuk dipilih karena memiliki rasio antara jumlah permintaan cabai dengan ketersediaan cabai yang lebih baik daripada rasio sebelumnya, rasio skenario sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat user interface-nya dengan menghilangkan seluruh perkalian yang ada. Selanjutnya kita akan pindah ke view 2. Kita klik view ini, kita klik view seperti ini. Lalu kita masuk ke info object. Kita pilih output open store. Level kita akan membuat jumlah permintaan cabainya terlebih dahulu. Kita pilih di sini graph. Oke. Selanjutnya kita pilih ketersediaan cabai. Oke. Setelah itu kita ambil output open auxiliary, kita pilih gagal panen sama hasil panen saja. Kita pilih graph. Ini kalau sudah kita akan membuat lagi untuk input slidernya yaitu konstan, kita pilih konstan dan kita pilih variabel-variabelnya. Yang pertama yaitu persentase peningkatannya. Lalu di sini bisa kita range di sini 100. Lalu di sini kita ubah menjadi 10. Oke. Kemudian kita masukkan input slider lagi konstan yaitu yang persentase penurunan kita eksak. Kita ubah di sini tunya menjadi 100 dan width at premiumnya menjadi 10. Setelah seperti ini, kita pilih variabel yang lain dalam persentase peningkatannya, yaitu kita pilih intensitas pemberian pupuk. Jadi kita pilih 3.000 dan 100. Oke. Jadi kita pilih sama. Yang terakhir yaitu kualitas benih. Nah, untuk persentase penurunannya, kita pilih konstan, kita pilih hama. Ini kita ganti 100. Terus kita pilih konstannya, yaitu ya, sama kita mana ya sekarang. Ini menjadi 3.000, ini menjadi 100. Oke. Kita pilih ke suhu dari iklim, kita pilih ke suhu dari bumi. Jika sudah seperti ini, kita kontrol A, lalu kita sintesim. Yes. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Seperti ini bisa diatur sesuai keinginannya. Sekian presentasi dari saya untuk softwarenya. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi dapat diambil kesimpulan berdasarkan output yang didapatkan dari software Fansim untuk simulasi produksi cabai pada PT Cilaja. Untuk mengetahui ketersediaan cabai diperoleh hasil bahwa data-data yang diolah dinyatakan valid karena presentasi error rata-rata data empiris yaitu sebesar 2,7% dan presentasi error standar deviasi yaitu 0,47%. Hal ini berarti data menggambarkan kondisi sistem nyata. Dalam simulasi ini dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan cabai yang berbeda-beda. Dari simulasi keempat skenario, didapatkan skenario terbaik yaitu pada skenario keempat, karena memiliki selisih yang tidak banyak antara total persediaan jumlah permintaan dan jumlah permintaan cabai. Dengan hasil ketersediaan cabai pada skenario keempat pada
keempat yakni pada tahun 2023, ketersediaan cabai diperoleh sebesar 3.000 ton. Tahun 2024 ketersediaan cabai sebesar 2.790 ton. Pada tahun 2025 sebesar 2.280 ton. Pada 2026 sebesar 1.470 ton. Pada tahun 2007 sebesar 360 ton. Pada 2028 sebesar 1.050 ton. Kurangnya ketersediaan cabai membuat perusahaan tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal atau bahkan jika hal ini terjadi terus-menerus, perusahaan akan mungkin kehilangan pelanggannya. Hal ini harus segera diatasi dengan melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala ini dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok yang dimiliki, sehingga akan mengurangi adanya kekurangan ketersediaan cabai dan dapat memenuhi permintaan yang ada. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.